Salam Bapak Ibu Saudara, Sobat setia BSCD dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya Pikaris Merio Santana dalam program Berita Selamat Jadi Dumah. Saya berharap kita pada saat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19 dengan perikop ke-10 orang kusta. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Sobat setia BSCD, dalam renungan firman Tuhan pada saat ini, saya memberikan satu tema untuk bersama kita renungkan dan kita hayati. Temanya adalah jangan hanya meminta. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri dan dipisahkan dari kebiasaan hidup kita bahwa sebagai manusia ketika kita mengalami masalah, dirundungi oleh pergumulan atau penderitaan dalam kehidupan yang kita jalani, kita selalu mencari dan berteriak kepada Tuhan. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu Saudara, dalam doa-doa kita berseru kepada Tuhan dengan harapan Tuhan dengar apa yang sedang kita inginkan dan kita harapkan. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, dalam kehidupan yang kita jalani ini, berapa sering kita mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepadanya? Apakah kita mencari Tuhan dan berteriak kepadanya dan mengingat kebaikan Tuhan hanya pada saat kita mengalami pencobaan atau ada sesuatu yang kita inginkan? Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita hanya mengingat Tuhan dan mencari Tuhan ketika kita berada dalam titik di mana kita merasa bahwa hidup kita penuh diliputi dengan masalah atau pencobaan, atau ada sesuatu yang kita inginkan baru kita ingat kepada Tuhan, dan tidak jarang kita melupakan Tuhan ketika kita sudah menerima pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dari cerita 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus, 9 orang dari 10 orang kusta ini kerap menggambarkan kehidupan kita pada saat ini. Seringkali kita berteriak kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan ketika kita dirundung oleh masalah atau ada sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan. Kita berseru dan memohon kepada Tuhan dengan harapan bahwa segala sesuatu yang sedang kita alami itu, Tuhan menolong, Tuhan mengulurkan tangan atas kehidupan kita. Namun saudara, tidak jarang ketika apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Tuhan, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa akan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah menutup mata dan telinga dan menyangka apa yang kita peroleh adalah hasil dari kerja keras dan kekuatan kita sendiri. Mari kita belajar membangun rasa syukur dan hormat kita kepada Allah. Dari seorang Samaria, salah satu dari 10 orang kusta yang ditahirkan oleh Yesus, yang tidak hanya meminta dan memohon kepada Tuhan ketika ia memerlukan kesembuhan, namun juga memberikan respon dengan kembali kepada Allah dengan hati yang diliputi ungkapan syukur, dan dengan suara yang nyaring ia memuliakan Tuhan ketika ia menerima mujizat dan karya Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk mengembalikan apa yang Ia berikan, apa yang Ia tunjukkan melalui karya-karyanya dalam kehidupan kita. Karena Ia tahu kita tidak sanggup dan tidak dapat
melakukan seperti yang Ia lakukan. Ia hanya mau agar kita bersyukur dan mengingat Dia dalam kehidupan kita, mengingat Dia dalam kebaikan-kebaikan yang Ia tunjukkan kepada kita. Karena pada dasarnya bersyukur dan terus melibatkan Tuhan dalam segala hal merupakan respon yang sepatutnya ada ketika kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jika ada 1000 teriakan memohon kepada Tuhan agar berkarya dalam kehidupannya, maka sebaliknya juga 1000 ucapan syukur terlontar dari lubuk hati terdalam kita. Amin. Untuk renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur ya Allah, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami untuk tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga bersyukur atas karya dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa agar firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus dapat tertanam dalam loh hati kami masing-masing, agar firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau juga berkati setiap pendengar setia BSJD dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan yang tinggal diam di atas mereka dan kami semua. Amin.